Pemirsa, hujan disertai angin puting beliung di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan mengakibatkan bangunan pabrik hancur nyaris rata dengan tanah. Ya, selain bangunan, angin puting beliung juga menumbangkan pohon-pohon besar. Angin puting beliung yang terjadi pada Sabtu sore membuat bangunan pabrik gabah di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan hancur nyaris rata dengan tanah. Kencangnya tiupan angin disertai hujan yang turun juga mengakibatkan beberapa pohon di lingkungan perumahan warga tumbang. Beberapa warga dilaporkan terluka saat bangunan pabrik hancur akibat angin puting beliung. Berdarah yang itu kan? Anunya mungkin kena apa kena itu di sini. Ada pernah di bawah ini, Pak. Iya. Ada kemarin. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang dialami warga mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. Jalan lintas Sumatera di Kabupaten Simalungun yang menghubungkan kota Pematang Siantar dan Kabupaten Asahan longsor akibat diterjang hujan deras. Akibatnya arus lalu lintas dialihkan melewati jalur alternatif. Tanah longsor terjadi di Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara akibat hujan deras pada Jumat malam. Longsor menyebabkan amblesnya jalan selebar 5 meter dan membuat jalan yang menghubungkan kota Pematang Siantar menuju Kabupaten Asahan putus total. Hingga Sabtu siang belum terlihat adanya alat berat yang diturunkan atau upaya pengerjaan. Pihak kepolisian pun memberlakukan sistem jalur alternatif dari Pekan Tanah Jawa dan tembus ke Simpang 3 Tanjung Pasir. Bapak Camat Kecamatan Tanah Jawa, Bapak Saragi, sudah berkoordinasi dengan baik, langsung melakukan pengalihan arus, ya. Karena ini merupakan jalan vital menghubungkan antara Kabupaten Asahan, Bosar Maligat, dan Pematang Siantar. Jadi anggota kita turunkan mulai dari tadi malam sampai dengan saat sekarang ini untuk pengalihan arus. Kita juga sudah menghimbau masyarakat yang ada di seputaran bantaran sungai Batongguran ini agar selalu waspada dan berhati-hati. Sebelum terjadi longsor, air sungai sempat meluap hingga ke badan jalan dan menutup jembatan. Selain mengakibatkan jalan putus, sejumlah rumah warga, tempat usaha, serta satu masjid terendam banjir. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kota Padang membuat tanah di kawasan Sitinjau Laut longsor. Material longsor pun menutup jalur Padang Solok selama berjam-jam. Jalur lintas Sumatera Padang Solok di Sitinjau Laut Padang Sumatera Barat lumpuh usai tertutup material longsor. Longsoran setinggi 2 meter ini terjadi akibat hujan deras sejak Sabtu siang hingga sore. Akibatnya jalur ini tidak bisa dilalui kendaraan selama kurang lebih 5 jam. Proses evakuasi dilakukan petugas BPBD Kota Padang dan sejumlah relawan. Lumpuhnya jalur membuat antrian panjang kendaraan tak terhindarkan. Kondisi material longsor itu menutup akses jalan sehingga terjadi kemacetan total. Terpantau lebih kurang mungkin ada sekitar 3 atau 4 kilometer. Jadi kami turun ke lapangan dengan tim bergabung juga di sini TRC Padang, BPBD, jajaran kepolisian dan instansi bencana lainnya. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pencarian terhadap penambang emas liar yang tertimbun longsor di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah terus dilakukan. Pencarian korban terkendala kondisi cuaca di lokasi. Tim SAR gabungan terus mencari 7 dari 10 penambang emas liar yang masih dinyatakan hilang akibat longsor di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. 10 penambang tersebut tertimbun longsor pada 19 November lalu saat tengah menambang di dalam lubang. Evakuasi korban terkendala cuaca yang tidak mendukung. Ya, tentunya kendalanya pertama tadi kondisi cuaca yang tidak mendukung. Kemudian kedalaman pencarian evakuasi ini cukup dalam dan berisiko untuk tim penyelamat masuk ke dalam, ya. Dan ini tentunya masih dikaji secara teknis tim langkah-langkahnya untuk mengangkat lagi. Ada masih 7 korban yang masih tertimbun di dalam. Sebelumnya, 3 penambang berhasil dievakuasi dalam kondisi tewas pada Jumat siang. Ketiga korban kemudian divisum di RSUD Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan.
Indonesia kembali kehilangan salah satu legenda sepak bola. Ricky Yaakob, penggawa timnas era 1985 meninggal dunia saat bermain sepak bola pada Sabtu pagi. Almarhum Ricky Yaakob dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta. Keluarga dan sejumlah kerabat mengantarkan jenazah Ricky Yaakob ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Suasana haru mewarnai pemakaman di tengah turunnya hujan. Jenazah legenda sepak bola Indonesia Ricky Yaakob sebelumnya disemayamkan dan dibawa dari rumah duka di Pondok Ranji Bintaro, Tangerang Selatan. Ricky Yaakob tutup usia pada Sabtu pagi. Ricky menghembuskan napas terakhirnya usai bermain sepak bola bersama rekannya di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ricky terkena serangan jantung usai mencetak gol dan melakukan selebrasi bersama pemain asal Medan. Legenda sepak bola yang berpengalaman bermain di Liga Nasional ini menghembuskan napas terakhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit. Pemain sepak bola yang mengawali karirnya di era 1980-an ini meninggal dunia pada usia 57 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ricky Yaakob adalah striker legendaris Indonesia yang namanya berkibar di pertengahan tahun 80-an. Ricky memperkuat timnas sejak akhir tahun 1995 hingga tahun 1991. Sebelum memiliki striker macam Boas Salosa, Bambang Pamungkas, dan Kurniawan Dwi Yulianto, tim nasional Indonesia pernah memiliki penyerang handal bernama Ricky Yaakob. Ricky memperkuat timnas sejak akhir tahun 1985 hingga 1991. Selama berseragam merah putih, Ricky turut mempersembahkan medali emas pada ajang SEA Games 1987. Ricky Yaakob dikenal sebagai penyerang yang punya kecepatan dan intuisi tajam di lapangan hijau. Di kompetisi lokal, Ricky menghabiskan sebagian besar karirnya di klub Arseto Solo. Namun dirinya belum pernah mencicipi satupun gelar juara Galatama maupun Liga Indonesia. Selepas SEA Games, popularitas Ricky meroket. Pada tahun 1988, Ricky menjadi pesepak bola Indonesia pertama yang merumput di Jepang bersama klub Matsushita. Setelah gantung sepatu, Ricky menekuni profesi sebagai pelatih. Ia membuka sekolah sepak bola yang berlokasi di lapangan F Senayan, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, puluhan lansia di pengungsian lereng Gunung Merapi di Magelang, Jawa Tengah diajak senam ceria dan mendapatkan pijat relaksasi oleh mahasiswa. Ya, hal ini dilakukan untuk meningkatkan imun dan mengendorkan otot-otot tubuh. Inilah senyuman terpancar dari para pengungsi lanjut usia di pengungsian Desa Taman Agung, Kecamatan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Hari ini mereka mendapatkan pijat relaksasi oleh mahasiswa dan pengajar dari salah satu perguruan tinggi. Tidak hanya dipijat, mereka juga diajak senam ceria yang dipandu oleh salah seorang purnawirawan TNI. Menurut panitia, kegiatan ini sebagai salah satu program agar pengungsi lansia tidak bosan dan tegang selama tinggal di pengungsian. Kami untuk lebih mereka senang, kemudian tidak bosan, kemudian juga ada orang lain yang memperhatikan. Sejumlah mahasiswa juga memberikan edukasi pentingnya menjaga kesehatan di pengungsian terlebih di tengah pandemi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.